Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Zulkarnain, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, NPM 19510401. Saya akan menjelaskan iman kepada qada dan qadar dalam perspektif ilmu kalam. Pengertian qada dan qadar. Qada secara etimologi adalah nasdar dari qadaya yakdi qadaya al-asya, yang bermakna mengadakan dengan sebuah ketetapan dan mentakdirkannya. Qada juga berarti hukum ciptaan, kepastian dan penjelasan. Asal maknanya adalah memutuskan, memisahkan, menentukan sesuatu, mengukuhkannya, menjalankannya, dan menyelesaikannya. Qada dalam pengertian terminologi adalah sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya, baik berupa penciptaan, peniadaan, maupun perubahannya. Kata qada di dalam Al-Quran banyak sekali dia dapatkan dalam variasi makna yang berbeda-beda, seperti halnya contoh di bawah ini. Artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang pasti. Qadar secara etimologi adalah nasdar dari qadara yakdaru qadaran, dan ada kalanya huruf dalnya disukunkan menjadi qadran. Kata qadar adalah akhir atau puncak segala sesuatu. Adapun qadar secara terminologi adalah ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk sesuai dengan ilmu Allah yang telah terdahulu dan dikehendaki Allah. Hikmahnya atau sesuatu yang ditetapkan sejak zaman azali. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menggunakan kata qadar. Sedikitnya ada 23 kata yang penulis jumpai di dalam Al-Quran sebagai berikut. Artinya, tidak ada sesuatu yang keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menciptakan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah itu sesuatu ketetapan yang pasti berlaku. Istilah qadar dan qada di dalam Al-Quran maupun hadis tidak pernah dijumpai secara bersamaan dihubungkan dengan waw atau kata sambung. Dalam konteks pembahasan akidah, kata qada saja dan qadar saja yang terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnah adalah musyarak, memiliki makna ganda. Akan tetapi makna tersebut mengerucut pada makna ilmu Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak manusia maupun perbuatan manusia. Bentuk iman kepada qadar dan qadar. Beriman kepada qadar dan qadar memiliki 4, atau disebut juga tingkatan takdir dan rukun-rukunnya. Dari keempat rukun tersebut lah untuk dapat memahami takdir Allah. Jika salah satu tidak ada, makna imannya tidak sempurna. Ingat. 1. Al-ilmu. 2. Al-kitab. 3. Al-masy'ati. Dan 4. Al-khalaq. Yang empat tersebut disebutkan dalam lantunan syair. Pertama, al-ilmu. Ilmu mengenai bahwa Allah dengan ilmunya yang merupakan sifatnya yang azali dan abadi, maha mengetahui semua yang ada di langit dan seluruh isinya, juga semua yang ada di bumi dengan seluruh isinya, serta apa yang ada di antara keduanya, baik secara global maupun secara terperinci, baik yang udah terjadi maupun yang akan terjadi. Allah maha mengetahui segala yang gaib dan maha mengetahui segala yang ihwal. Sebagai firman-Nya,
Dan artinya, dan pada sisi Allah, kunci-kunci semua yang gaib tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang dia daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Al-Kitabah, penulisan. Mengenai bahwa Allah telah mencatat seluruh takdir di seluruh bumi ini, makhluk di Al-Lauful Mahfudz, sebagai firman-Nya. Dan artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Yang ketiga, Al-Masyiah, kehendak. Bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Semua yang gerak-gerik yang terjadi di langit dan di bumi hanyalah kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kerajaannya apa yang tidak diinginkannya, sebagai firman-Nya. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan sesuatu, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Keempat, Khalik. Penciptaan. Bahwa Allah maha pencipta atas segala sesuatu, baik ada pun yang belum ada. Dengan demikian tidak ada satu makhluk pun di bumi atau di langit melainkan Allah yang menciptakannya. Sebagai firman Allah di bawah ini, Allah menciptakan segala sesuatu dan Ia memelihara segala sesuatu. Dalam ilmu kalam, qadar dan qada, di dalam Islam ada beberapa teologi yang memperbincangkan permasalahan qadar yang telah ditetapkan Allah, yaitu Al-Jabariyah. Jabariyah berasal dari bahasa Arab jabar, memiliki dua arti, al-zama dan al-akhrah. Bermakna terpaksa. Jabariyah secara istilah dipahami dengan patuh dan tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan kepadanya. Pemikiran kaum Jabariyah sesungguhnya juga tidak terlepas dari pemahaman mereka terhadap beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengarah kepada kekuasaan mutlak Tuhan dan kelemahan serta keterbatasan. Seperti contoh ayat berikut ini. Dan artinya, tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula ada dirimu melainkan telah tertulis dalam kitab Lauful Mahfudz sebelum kami menciptakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Yang kedua, Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah merupakan kaum yang sangat penting dalam sejarah ilmu kalam, bahkan dianggap sebagai pencetus ilmu tersebut. Mereka berusaha mengadukan dalil nakli dan dalil akli. Bahkan ada sebagian kelompok Mu'tazilah yang melebihi mendahului akal daripada wahyu. Yang keempat, Al-Asy'ariyah.
Golongan Al-Asy'ariyah didirikan oleh Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ariyah. Dia dilahirkan di Bashrah dan meninggal di Baghdad. Aliran Al-Asy'ariyah dianggap sebagai golongan yang merintis jalan tengah di antara agama dan akal. Pada sisi lain juga mencoba memadukan di antara Al-Mu'tazilah yang terlampau memberikan kebebasan kepada akal dengan Jabariyah yang larut dalam dunia kepasrahan yang tidak bertepi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.